Di episode sebelumnya, kita mendapatkan banyak pelajaran, mulai dari mengetahui jenis hutan, cara mengidentifikasi tumbuhan yang bisa dikonsumsi, dan teknik untuk membuat perapian. Dan di episode kali ini, kita akan kembali melanjutkan perjalanan di salah satu hutan Indonesia dan tentunya akan banyak hal baru yang bisa kami temukan. Istirahat nih. Oke teman-teman, setelah tadi kita melakukan perjalanan lumayan lama ya, mungkin bisa kita lihat kondisi di sini sudah mulai berkabut dan kemungkinan akan turun hujan ya, mendung dia. Nah, untuk itu kita sedang mencari lokasi nih yang pas untuk mendirikan bivak shelter, tempat perlindungan kembali. Dan kemudian kita juga cadangan air sudah mulai menipis ya. Iya, soalnya sudah kepakai di perjalanan juga. Nah, itu dia. Maka kami akan mencari sumber air ya. Dan cadangan makanan juga kita sudah mulai menipis. Kita akan coba explore lagi tempat di sini untuk mencari cadangan makanan. Siapa tahu ada beberapa tumbuhan ataupun makanan yang bisa kita konsumsi untuk di perjalanan nanti. Dan juga kita juga bakalan mendirikan bivak karena kita lihat tadi cuaca yang mungkin untuk sekarang kurang mendukung untuk melakukan perjalanan kembali. Jadi kita akan melakukan istirahat dengan membuat bivak, terus juga kita akan mengumpulkan cadangan air juga, dilanjut dengan cadangan makanan dan juga kita akan membuat perapian seperti itu. Kalau gitu kita langsung aja ya. Boleh. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika berkegiatan di alam bebas, yaitu cadangan makanan yang cukup, tempat perlindungan dari cuaca, dan api untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Nah, coba lihat ya. Kita mendapatkan salah satu tumbuhan ya atau buah yang dapat dikonsumsi. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini tumbuhan arbe ya, arben. Nah, ini salah satu buah yang bisa kita konsumsi. Mungkin dari segi warnanya memang mencolok ya, cuman karena si buah ini lumrah, aman ya untuk kita konsumsi. Nah, coba. Nah, bisa dilihat ya. Ini untuk bentuknya dia warnanya merah pekat dan untuk batangnya ini sedikit berduri ya. Jadi hati-hati dan juga dia sedikit ada berbulu dikit. Nah, ini bisa kita konsumsi. Kita coba ya. Coba dulu. Untuk rasanya mungkin asam ya. Asam, cuman untuk yang sudah matang asam sedikit manis gitu dari rasanya. Ada sedikit Ya, jadi kita juga batang. kalau misalnya nyari itu emang harus jeli juga memang karena dia tumbuhnya tuh memang ada yang tinggi tapi mungkin di sekitar 1 meter. Betul. Tapi juga terkadang agak di bawah gitu, jadi tertutup oleh dedaunan yang lain. Jadi untuk mencari buah tersendiri pun kita harus mengamati di arah bawah apakah ada atau tidak, seperti itu. Kita cari lagi yang lain. Arbei gunung adalah spesies tumbuhan dari keluarga Rosaceae. Memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kekebalan tubuh dan kesehatan jantung. Nah, Jak, coba lihat. Di sini juga banyak ya buah harendong, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, buahnya seperti ini. Yang sudah matang berwarna ungu ya. Mungkin sedikit berbulu pada bagian buahnya. Betul. Ini juga bisa dikonsumsi untuk cadangan makanan. Mau dicoba? Coba dulu deh. Boleh. Nah, ya, seperti ini buahnya ya. Tuh, dia sedikit berbulu. Sedikit kita bersihkan terlebih dahulu. Dan kita coba. Kalau yang ini dia Lebih segar dan lebih manis. lebih manis dari buah arben. Dan tumbuhannya juga ternyata di sini lumayan banyak teman-teman ya. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Mungkin karena musim hujan mulai berbuah. Nah, di sini juga ada.
Untuk tumbuhan sendiri sama ya seperti Arben, tidak terlalu tinggi dan memiliki daunnya seperti ini, berbulu. Nah, ini berarti di kisaran tumbuh di 1 meter berarti ya. Sedangkan harendong adalah spesies tumbuhan dari keluarga Melastomataceae. Buah ini sering digunakan untuk pengobatan tradisional seperti gangguan pencernaan, disentri, sariawan, dan bisul. Selain untuk pengobatan tradisional, harendong ini bisa juga digunakan sebagai sumber pigmen alami untuk pewarna, terutama warna ungu. Ketika kita mencari tumbuhan di hutan, kita harus benar-benar mengetahui jenis tumbuhan tersebut, apakah bisa dikonsumsi atau tidak. Dan bila kita merasa ragu, bisa diidentifikasi dengan teknik cili ratu, yaitu cium, lihat, rasakan, dan tunggu. Nah, Jam coba lihat. Mungkin tadi kita sedang mencari lokasi yang cocok untuk mendirikan tempat perlindungan ya, atau bivak shelter. Nah, di sini cukup terbuka ya. Cukup terbuka, aman dari mungkin dari ranting-ranting pohon. Cuman di sini kita bisa lihat ya, ada sarang serangga. Mungkin ini sarang tawon ya. Nah, ini salah satu hal-hal yang dihindari ketika kita akan membuat bivak gitu. Karena dapat membahayakan seperti itu. Dan memang ini juga jadi faktor bahaya gitu ketika mendirikan bivak di area sebelah sini. Karena kan mungkin kalau misalnya dilihat dari segi yang lain ini sudah cukup bagus gitu, cukup aman. Tapi dikarenakan ini ada satu faktor begitu ya, memang kita harus menghindari serangga yang berbahaya, mungkin akan mengancam keselamatan kita. Lebih baik kita mencari lagi ke lokasi yang lebih aman. Ya, kita share lagi aja. Ketika kita hendak mendirikan bivak, pastikan kita memiliki tempat yang aman dari ranting atau batang pohon yang mungkin bisa jatuh, kontur tanah yang datar, dan jangan terlalu dekat dengan aliran sungai. Dengan kita memperhatikan 3 hal itu, kita bisa mengantisipasi bahaya. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahaya itu datang. Selalu persiapan dan fokus adalah kunci kita bisa pulang dengan selamat. Dan dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. Sampai bertemu di episode selanjutnya, hanya di Logi Movie.